Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 26 September 2025. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya sampai pada malam hari ini 26 September 2025. Waktu begitu cepat. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan, merendahkan hati kita datang bertuhan. Dan kita komit, kita mau setia sama Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 22 dikatakan, tetapi orang bertahan sampai akhirnya, pada kesudahannya akan selamat. Amin. Mari kita mau setia sama Tuhan. Bapak Ibu bersama saya adalah anak yang sudah dipilih sama Tuhan. Mari kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan ada upah besar di surga. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di akhir jalan hidupmu. Kita mau setia sampai selama-lamanya. Upahmu, upah kita besar di surga. Amin. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kita mau setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Mahkota kehidupan, upah besar di surga, kita terima dari Tuhan. Tertulis di dalam Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Asal kita mau setia sampai langkah terakhir. Haleluya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua. Haleluya. Bapa, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan, ketekunan, kesetiaan kita sampai hari ini Jumat malam 26 September 2025. Bahkan kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertekun sampai akhir, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus pada kesudahannya. Karena janji Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kita terima mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita berbaring tidur Bapak Ibu ya, di malam hari ini, ada waktunya pagi, petang, ya malam hari ini, semua anugerah Tuhan luar biasa. Yang penting kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Yang penting kita mau setia, berpegang pada janji Tuhan, firman Tuhan, pegangan hidup kita. Amin. Matius pasal 10, 16 sampai 22. Puji Tuhan. Terus kita baca berurutan. Kita cinta Tuhan Yesus. Dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 kita baca. Kemarin kita baca ayat 5 sampai 15. Sekarang 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Amin. Ada vertikal, horizontal. Tulus hati seperti burung merpati, itu bicara vertikal. Roh Kudus andalkan kita seperti burung merpati. Kita andalkan Tuhan Yesus. Hati kita bersih, harap pada Tuhan vertikal. Horizontalnya kita cerdik seperti ular. Tuhan berikan hikmat datang dari Tuhan. Ya, seperti di dalam Matius 10:20 nanti kita mau baca. Ya, terus berikutnya, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah. Memang saudara ya, kita ikut Yesus banyak tantangan saudara. Ya, tempo hari saya pernah dikeroyok sampai 30 orang melalui akal. Dia tanya tentang Yesus Kristus. Ya, saya sendiri kan di YouTube ini disebarluaskan. Tapi puji Tuhan, saya tidak bicara agama, tapi saya bicara kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya bicara Alkitab. Saya baca Alkitab, terus baca Alkitab kabar Bapak Ibu. Saya tidak menjelekkan yang lain, tidak. Seperti seorang tua, saya hanya bicara orang tua saya. Orang tua saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau bapak jasmani saya, papi, mami, almarhum yang saya cintai, sudah meninggal lama. Sudah meninggalkan saya, sudah dipanggil sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup naik ke surga. Dan sampai sekarang dia hidup. Bahkan akan datang kembali. Itu yang saya sampaikan. Dan memang banyak tantangan. Seperti di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 saudara ya. Orang beribadah kepada Tuhan itu pasti ada tantangan-tantangan. Tidak semudah itu mulus saudara. Tapi tidak ada masalah. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan pembela kita. Saya mau baca 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang banyak tantangan saudara. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Untuk masuk di dalam kerajaan surga, itu memang ada kesengsaraan. Saya mau baca. Kisah Rasul 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus siap loh Bapak Ibu ya. Ini firman Tuhan udah dibicarakan dan malam hari ini saya 26 September 2025 sudah mengatakan firman Tuhan bahwa ikut Yesus tidak mudah. Ada banyak tantangan. Orang beribadah kepada Tuhan. Banyak tantangan, hambatan, bahkan sampai dianiaya. Tapi jangan takut. Kata firman Tuhan. Yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Untuk itu mari baca firman Tuhan ayat 18. Dan karena aku akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Contoh siapa? Yesus sendiri. Dia sampai ke masuk Yerusalem, disiksa, dianiaya, bahkan di atas kayu salib. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, hanya dilawat sama Tuhan, mereka mengenal Yesus. Banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, tapi melalui pengorbanan Tuhan yang sudah ke salib, mereka banyak bertobat. Ini contoh. Dan kita sendiri sama, dulu kita tidak mengenal kebenaran. Saya tidak mengenal kebenaran dari almarhum papi mami dulu. Tapi Tuhan jamah papi mami.
Sehingga rahmat anugerah Tuhan saya lahir sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Jangan khawatir apabila di antara kita akan masuk di dalam proses pengadilan. Gara-gara kita menyatakan kebenaran. Karena kita memberitakan Injil, langsung mungkin akan diadili atau dianggap salah. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran. Jangan jelek-jelekan agama lain, tidak boleh. Semuanya itu untuk Tuhan. Yang penting kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang kita mau menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita sampaikan tentang Yesus Kristus. Karena Tuhan berfirman ayat yang 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Ayat 20 yang terakhir. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu bersama saya. Kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Kita mau ikut Yesus. Selama-lamanya kita ikut Yesus. Sampai selama-lamanya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya kasih ayat terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Orang yang setia sampai akhir. Lihat ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah melihara iman. Ada 3 hal penting. Kita dapat mengakhiri pertandingan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Tapi lakukan pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ada aturan-aturan main. Aturan main ada dalam Alkitab. Dan kita hidup di dalam firman. Jadi yang jelas yang pertama. Mari kita selama hidup kita ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan. Kita akan mencapai garis akhir. Kalau kita ikuti firman mencapai garis akhir, kita akan memelihara iman. Amin. Dan kalau kita melihara iman sampai garis akhir hidup berpegang kepada firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan berikan mahkota. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Amin. Kepada semua orang, Bapak Ibu bersama saya, rindu dengan kedatangan Tuhan. Mari kita mau setia sampai yang terakhir. Kita memelihara iman. Kita sampai garis akhir. Kesetiaan kita, ketekunan kita. Ikut Yesus dan janji Tuhan. Tuhan berikan upah besar di surga. Tuhan memberkati kita semua. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau setia sampai terakhir. Amin. Haleluya. Berpegang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu mari berjaga dan berdoa. Kita mau setia sampai lengan terakhir. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji Yesus, barang siapa bertekun sampai kesudahannya, ia akan selamat. Bahkan Tuhan berikan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua.
Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.